Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, pengawas sekolah ya di seluruh Indonesia tentu. Salam hangat dari Kang Edi Channel Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Admin doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan diberkati rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini admin ingin mengangkat terkait PMM, ya masih PMM. PMM jadi spion. Bapak Ibu tahu kan spion biasanya istilah spion suka dipakai di kendaraan, Bapak Ibu ya. Dan fungsinya Bapak Ibu pasti tahu, ya fungsi dari kaca spion itu. Nah, sekarang PMM jadi spion. Kenapa? Kinerja guru dan kepala sekolah dipantau lewat PMM. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana beban administrasi? Apakah semakin ringan atau semakin berat kehadiran PMM ini? Dan kita tahu bahwa PMM adalah alat pantau, alat menilai kinerja guru dan kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu nanti disimak ya lebih lengkapnya seperti apa ya terkait dengan PMM ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana tidak, PMM kini tidak hanya menjadi wadah guru dan kepala sekolah mempelajari kurikulum merdeka, namun juga menjadi alat penilaian kinerja. Di beberapa waktu yang lalu muncul surat ya dari kementerian bahwa mengisyaratkan PMM tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti ada opsi pilihan kan, boleh dikerjakan, boleh tidak ya PMM itu. Tetapi kalau PMM sudah terikat oleh penilai, oleh alat sebagai alat penilai kinerja, maka mau tidak mau PMM harus dikerjakan. Karena ini menyangkut kinerja kita, kinerja guru, ya Bapak Ibu. Bagaimana bisa menilai kinerja guru dan kepala sekolah kalau PMM-nya tidak dikerjakan? Kan jadi begitu, ya gitu Bapak Ibu. Nah, Kemendikbudristek ini bersama BKN mengintegrasikan PMM dengan kinerja BKN. Ya, mengintegrasikan PMM dengan kinerja BKN. Artinya Bapak Ibu, kinerja kita, kinerja guru, kinerja kepala sekolah, itu nanti proses pelaksanaan ya mencapai penilaian kinerja itu lewat PMM. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengerjakan PMM, jangan harap nanti ada nilainya, kan begitu. Intinya begitu Bapak Ibu. Nah, diluncurkan oleh Kemendikbudristek tanggal 11 Februari 2022, PMM seolah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ya jelaslah ya, PMM seolah menjadi bagian tidak terpisahkan ya dari guru dan kepala sekolah. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran bersama Kepala BKN dan Mendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9, maaf, dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru ya, SIAPK, SIPK, sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Kepala BKN, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan Bapak Ibu, kinerja guru dan kepala sekolah dipantau melalui PMM. Jadi bukan saya yang bilang dipantau oleh PMM dipantau, kinerja guru dipantau oleh PMM, tetapi adalah Kepala BKN ya Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa kinerja guru dan kepala sekolah dipantau melalui PMM. Jadi bukan Kang Edi ya yang mengatakan, tapi ini Kepala BKN. Jadi selain kinerja pada CISN akan lebih berdampak dan sesuai dengan kontekstualitas pendidikan. Nah, Haryomo juga mengklaim bahwa kolaborasi ini akan membantu guru maupun kepala sekolah mengurangi beban administrasi. Jadi Kepala BKN menyampaikan Bapak Ibu bahwa dengan mengelola PMM ini ya, dengan mengelola PMM ini, beliau mengatakan bahwa beban kerja guru akan menjadi lebih ringan
beban kerja administrasi guru akan lebih ringan. Betulkah begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang merasakan nanti di lapangan, gitu ya. Nah, kolaborasi ini dibutuhkan untuk dapat membantu guru dan kepala sekolah agar fokus dalam mengajar, tidak lagi dibebankan dengan administrasi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya simpulkan dari pernyataan PLT Kepala BKN ini, bahwa dengan mengerjakan PMM ya yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN itu Bapak Ibu, jadi guru katanya biar lebih fokus mengajar, guru biar lebih konsen ya menghadapi siswa di kelas, lebih itu Bapak Ibu. Jadi yang sengaja saya kasih kuning ini karena ini untuk penegasan bahwa kolaborasi ini dibutuhkan untuk dapat membantu guru dan kepala sekolah agar fokus dalam pengajaran dan tidak lagi dibebankan dengan administrasi yang panjang. Begitu ya kata Pak Haryomo. Begitukah begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang merasakan di lapangan seperti apa ya? Lebih ringankah atau lebih berat dengan kehadiran PMM ini? Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini nanti guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator yang sudah direkomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Artinya Bapak Ibu ketika ya ingin menentukan gitu ya Bapak Ibu, salah satu dari pengelolaan kinerja ini, satuan pendidikan, teman-teman guru dan kepala sekolah nanti menentukan memilih indikator berdasarkan capaian rapor pendidikan ya. Jadi nanti rapor pendidikannya dilihat, bagian yang mana yang perlu diintervensi, yang perlu terus ditingkatkan, kemudian kita pilih, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, setelah itu, tahap pelaksanaan, kepala sekolah melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Nah, setelah itu, di tahap ketiga, tahap penilaian. Jadi perencanaan, yang pertama, yang kedua adalah pelaksanaan, kemudian yang ketiga penilaian. Kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Nah, itu 3 tahapan mengelola kinerja Bapak Ibu. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Sejak bulan Maret kalau tidak salah ya, karena diperpanjang pada kemarin itu sudah mulai. Dan capaiannya sudah sampai mana Bapak Ibu yang sendiri yang tahu ya di lapangan. Di aplikasi PMM itu Bapak Ibu yang tahu. Jadi sudah sejauh mana nih ya PMM kita mengelola kinerja kita di PMM itu. Jadi ini ya tahapan-tahapannya. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak Ibu PMM ini adalah salah satu alat nanti untuk melihat kinerja kita. Jadi PMM yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN itu sebagai alat kita nanti untuk melihat kinerja kita kepala sekolah yang dipantau lewat PMM. Artinya tidak hanya kita dan kepala sekolah yang bisa melihat capaian kita, tetapi pihak-pihak lain seperti PKN, Dinas Pendidikan nanti dapat melihat Bapak Ibu, melihat kinerja guru dan kepala sekolah yang dipantau lewat PMM ini. Jadi artinya mau tidak mau ya Bapak Ibu, suka tidak suka dengan PMM tentu ini harus dikerjakan, karena endingnya dengan mengerjakan PMM ini adalah untuk menentukan penilaian kinerja kita. Terjawab sudah ya bagaimana beban administrasi semakin ringan atau semakin berat itu dari paparan tadi, mudah-mudahan bisa terjawab. Salam sukses dari Kang Edi Bapak Ibu, semangat, jangan kendor gitu ya. Digaskan ya gitu Bapak Ibu ya, supaya kinerja kita betul-betul menghasilkan predikat yang sangat memuaskan. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.